kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bahagia, ya banyak rezekinya, rekeningnya masih banyak duitnya, amin. Saya Kara siap menemani Anda di acara Rumpi, No Secret. Ada Daniel di pojok sana yang menemani kita hari ini. Dan sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita ke pojokan dulu yuk, kita fokus. Apa sih yang masih menjadi perhatian publik, masih ramai diperbincangkan dan juga menuai komentar. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya ini masih seputar hubungan antara Paula dan juga Baim ya kan. Setelah 2 hari yang lalu muncul berita Baim akhirnya mengajukan gugatan perceraian. Nah itu kan sebetulnya kan hari apa sih? Tunggu. Hari Selasa kan kabarnya ya kan. Hari Rabu kemarin itu sebetulnya adalah ulang tahun putra mereka yang kedua yaitu yang bernama Kenzo. Nah melalui instastory-nya tuh Paula sempat membagikan suasana gitu ya. Dia datang karena anak-anak ini lagi di kantornya Baim ya kan. Baim tinggal di kantornya sama anak-anak ini. Nah pas datang itu gak ada siapa-siapa gitu kan ya. Tapi ada balon-balon, ada apa gitu. Karena jadi kayak anak-anak tuh diajak pergi sama Baim, sama bapaknya gitu. Ya terus captionnya Paula juga apa? Enjo mamanya lupa diundang ya gitu. Coba kita lihat yang berikut ini. Ini ada ininya juga ya, buket bunga dan minuman yang dibawa itu kan itu katanya adalah kesukaan anaknya gitu. Buket bunganya juga ada tulisannya. Happy birthday Kenzo, sehat-sehat Kenzo sayang, mama papa berdoa agar Kenzo selalu menjadi anak yang soleh gitu. Love gitu, always mama papa. Oh. Gitu ya. Nah, terus habis itu kalau kita lihat story-nya ya, aku jadi kepo kan. Habis itu Paula kayaknya pergi lagi ada meeting apa segala macam, tapi nggak tahu nih dia meeting apa gitu kan, cuman gambarin meeting aja. Terus dia balik lagi jam 22.36 alias jam setengah 11 malam. Itu ada anak-anaknya lagi nonton TV gitu di ruang TV ya. Ini sengaja ditulis jamnya kayak 22.36. Tapi kayak cuma ada 2 anak yang gitu. Komentar netizen coba kita baca ya. Bunyinya adalah, makanya jangan selingkuh, ada yang bilang gitu. Yang berikutnya, please mau kayak apapun masalah kalian dengan pasangan, jangan pernah korbanin anak dengan gak pertemuin dengan ortunya. Kecuali mungkin anaknya disiksa atau gimana. Anak gak tahu apa-apa jangan dilibatin sama masalah orang tua. Ini aku setuju banget ya. Yang berikutnya, baru kali ini perceraian artis didukung netizen. Semangat Mama Pau, ini tim Paula ya. Semoga Paula bisa jauh lebih bahagia cerai sama Baim Wong. Yang berikutnya, kok sedih ya liatnya padahal di bucketnya aja masih nulis mama papa. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Deh, jadi ini mewakili pendapat netizen dari beberapa yang kita bacakan. Ada yang ya fokus pada anak-anak, ada yang pro Baim, ada yang pro Paula. Gitu. Ini kayak nonton pertandingan. Tapi aku setuju sih ya, ini belum bercerai aja komunikasi orang tuanya tuh bagaimana sih? Iya nggak? Ini kan demi anak-anak loh. Gitu. Kalau kalian misalnya masih berantem, ya kan bapak ibu aja yang berantem. Suami istri aja yang berantem. Sebagai bapak ibu kan baiknya gak usah lah gitu. Walaupun aku gak tahu detailnya seperti apa, tapi ini adalah pesan buat kita semua. Yang berikut. Ini juga menjadi sorotan netizen adalah di hari yang sama juga. Di hari yang sama ya kemarin ya. Baim itu merayakan 1,5 juta penonton di film perdana yang dibuatnya gitu ya. Terus sambil merayakan tumpangnya 1,5 juta penonton, tinggal bonus buat kru and pemain. Nah di situ dia mengumumkan bahwa ada bonus 1,5 juta untuk semuanya, gitu ya. Ada video ya nggak usah, ada video yang berikut. Komentar netizennya coba kita baca ya. Berikutnya kan sebenarnya kabar bahagia ya kan, ya seneng kan lagi merayakan. Kita tidak bisa memihak si B atau si P. Mereka memang punya masalah rumah tangga sendiri yang gak diketahui orang banyak. Cukup mendoakan yang terbaik untuk mereka. Tapi pesan saya cuma satu. Jangan jauhkan anak dari ibu. Ini masih sama yang tadi nih, harusnya komentar yang tadi kali. Iya, ini tapi aku setuju ya kan. Mau masalah masalah suami istri ya. Yang berikutnya, abis nangis-nangis terus cekakakan party asli problematik banget loh bang katanya gitu. Ya itulah kan. Kita nggak pernah tahu tuh ya kan. Orang kalau di depan orang lain kan bisa happy-happy aja. Di dalamnya kita juga nggak pernah tahu. Ya, apalagi di era sosial media ini. Jangan terlalu percaya apa yang tampak di sosial media. Karena kadang kita milih
sesuatu yang mau kita tampilkan itu sesuai dengan apa yang kita mau ditunjukkan kan gitu. Yang berikutnya. Pada lucu komennya ya, giliran istrinya yang selengki yang dihujat tetap cowoknya. Terus kalau si cowok yang selengki tetap cowok yang dihujat. Emang benar kata istilah cowok selalu salah? Betul, memang aku setuju. Cewek selalu benar. Yang berikutnya. Saking gak mau dibilang pelit, karyawannya langsung dikasih hadiah per orang 1,5 juta. Yang berikutnya ada lagi. Ya ini karena berkaitan sama kemarin ya Pak, pada saat press conference-nya itu kan yang salah satu yang juga di highlight oleh Baim gitu. Adalah dia sedih karena baru kali itu dia dibilang pelit dan yang bilang pelit itu adalah istrinya sendiri. Tapi di beberapa komentar ada netizen juga yang komentar bahwa yang bilang pelit bukan cuma Paula. Marshanda pernah ngomong gitu katanya. Aku lagi nyari-nyari statement Marshanda kapan dia ngomong begitu. Tapi ya udahlah, ya aku juga nggak tahu sih. Tapi aku nggak bisa ngomong ya. Kita ke bintang tamu kita yang pertama aja deh. Ada Ingrid Kansil, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ingrid Kansil, aktris sekaligus presenter kelahiran 1974 yang pernah membintangi film Saya Duluan Dong tahun 1994 dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014 ini menikah dengan Syarif Hasan, duda anak 3 yang pernah menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM yang 25 tahun lebih tua pada 1999 setelah dikenalkan oleh temannya dan dikaruniai seorang putri bernama Zianka Amorete yang sedang berkuliah S2 di Inggris. Perempuan yang mengenal mendiang Marissa Haque sejak 2004 ini 2 Oktober kemarin tampak hadir di pemakaman Marissa Haque dan menyebut Marissa sebagai sahabat, mentor, dan idola. Ingrid yang menjabat sebagai Ketua Umum IPMI, sebuah organisasi pengusaha muslimah, mengaku kerap disupport Marissa yang juga menjabat sebagai pembina IPMI. Bagaimana sosok Marissa Haque di mata Ingrid Kansil? Dan kenangan apa yang tak terlupakan dari Marissa Haque? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, kita sudah bersama dengan Ingrid Kansil. Halo Bu, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah mengundang Mbak Feni. Ya kita mau membahas ini nih, postingan kamu pada saat kepergian almarhumah Marissa Haque begitu ya. Kamu sedih sekali, ini kematian seorang sahabat menjadi refleksi bagi diri kita bahwa kita semua juga sedang antri untuk meninggalkan dunia gitu. Hanya amal kebaikan yang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Nah ini kamu juga menyebut bahwa Mbak Ica salah satu sosok muslimah senior yang juga terjun ke politik, yaitu di masa yang sama ya waktu itu ya aktif di dunia politik. Enggak, duluan almarhumah. Oh, almarhumah. Pernah sama-sama di DPR tapi? Yang sama-sama di DPR waktu itu suami. Jadi Mbak Ica sebelum kenal sama saya tuh kenal sama suami dulu. Oke. Karena sama-sama di DPR. Yang saya kagumi karena bukan hanya cantik, cerdas, tapi juga seorang fighter yang mandiri, juga bisa menjaga keutuhan rumah tangganya hingga akhir hayat beliau, serta mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleha dan cerdas. Gitu ya. Ini ada juga wawancara Ingrid Kansil di pemakaman ya. Coba kita lihat yang berikut ini. Kesedihan saya sangat. Kamu di situ di wawancara itu terlihat terpukul sekali gitu, sedih banget gitu. Sangat ya. Karena Mbak Ica itu memang sudah lama saya idolakan ya. Mungkin teman-teman juga tahu tahun 80-an kan beliau sudah menjadi artis yang besar ya. Saya masih ingat filmnya Tinggal Landas Kekasih. Jadi karya-karya beliau juga salah satu yang saya selalu remind, selalu ingat gitu. Dan dilalahnya alhamdulillah qadarullah Allah mempertemukan aku dengan sang idola. Saya ketemu pertama dengan almarhumah itu tahun 2007. Itu juga nggak sengaja ketemunya di sebuah restoran yang menunya tuh menu diet, menu sehat, healthy food ya, di daerah Jakarta Selatan. Tiba-tiba beliau yang nyamperin saya gitu. Segitu rendah hatinya almarhumah. Padahal saya juniornya gitu. Kan saya agak gagap gitu. Seorang Marissa Haque gitu nyamperin ke saya. Apa kabar Grit? Mas sehat mas gitu. Manggil suami itu tuh. Alhamdulillah sehat Mbak. Gimana Mbak sekarang? Oh saya lagi running untuk pilkada di Banten waktu itu 2027. Tapi nggak tahu kenapa Mbak Ica tuh pada saat itu kayak udah kenal lama banget, cerita banyak, terutama terkait dengan runningnya beliau di pilkada Banten waktu itu. Dan
banyak kekecewaan yang Iya. waktu itu disampaikan ke saya. Beliau merasa banyak dizolimi oleh kelompok-kelompok tertentu, dan waktu itu ngomongnya saya tuh gagal fokus karena mukanya kan cantik Iya. banget ya, si Mbak Ica tuh udah pakai jilbab, udah lama kan beliau, terus matanya tuh berkaca-kaca gitu, menceritakan apa yang tengah dia alami. Dari situlah saya mulai tukeran nomor telepon gitu ya, dan akhirnya saya sendiri masuk ke politik praktis jadi anggota DPR RI pada tahun 2009, tapi beliau tidak ikut terpilih lagi. waktu itu di DPR. Nah, memang Mbak Ica ini kalau menurut saya beliau itu adalah sosok yang bisa melakukan metamorfosa yang hampir atau nyaris sempurna, karena Mbak Ica itu bisa memadukan dengan sukses 4 bidang. Ya kan kita tahu beliau adalah Di bidang aktor, hiburan. artis yang sudah mendapatkan Piala Citra, sudah ada prestasinya. Yang kedua juga dari sisi akademis, beliau juga sukses, sudah doktor dan masuk menjadi profesor. Yang ketiga, keluarganya juga baik-baik saja sampai sekarang, sampai akhir hayatnya. Dan yang keempat, agamanya juga bagus, pendalaman Islamnya juga luar biasa gitu. Jadi saya tuh betul-betul maksudnya Mbak Ica tuh menginspirasi saya sekali gitu. Jadi alhamdulillah mungkin Allah juga mempertemukan saya dengan beliau. Sampai beliau dipanggil Allah, kita melakukan komunikasi karena kebetulan Mbak Ica itu konsentrasi di sebagai pegiat bisnis halal, bisnis Berdasarkan syariah gitu. Dan kebetulan saya juga saat ini tengah mengelola organisasi. Jadi intens yang berkomunikasinya? Iya, Masih intens? masih terakhir karena saya waktu kemarin juga ikut pileg, jadi saya terputus komunikasi. 2023 terakhir tuh Mbak Ica WA saya, beliau menyampaikan, Grit ini ada orang yang cocok untuk memimpin organisasi di daerah Brebes kalau nggak salah. Saya punya linknya nih Grit. Jadi beliau itu sosok yang memberikan atensi itu luar biasa untuk saya ya khususnya. Jadi saya kehilangan banget gitu Itu sampai. yang membuat kamu amat sedih ya? Iya. Seseorang yang kamu idolakan gitu. Iya, diolakan. Ternyata Dan memang bisa dekat. Mbak Icanya juga kalau memberikan atensi ke saya tuh ikhlas. Itu kan makin saya tuh menyayangi beliau, mencintai beliau gitu. Meskipun nggak jarang ketemu gitu ya, tapi Mbak Ica tuh ada di hati saya. Gitu. Sebenarnya saya udah nggak mau nangis lagi ya, karena semua juga harus ikhlas ya. Tapi ya kalau udah di hati terdalam ya Mbak, susah ya. Iya. Rasa kesedihan dan haru gitu ya. Iya. Karena dalam kehidupannya almarhumah itu menyentuh hati banyak Iya. orang, Iya. termasuk juga Mbak Ingrid. Iya, kan selama ini kan Mbak Ica tuh sepi dari hingar-bingar pemberitaan yang menghebohkan, ya jauh dari sensasi. Tapi ternyata setelah beliau diambil sama Tuhan, ternyata karyanya, ya ilmunya itu banyak diapresiasi orang. Ya, saya lihat di berbagai macam tayangan sampai akhirnya murid-muridnya juga sedih ya mengapresiasi kebaikan beliau gitu. Jadi kalau saya boleh bilang, mungkin saya tidak berlebihan kalau Mbak Ica itu juga kecerdasan utama dari seorang Mbak Ica itu beliau bisa mempersiapkan kematiannya dengan baik gitu ya. Mempersiapkan karena yang namanya cerdas itu kan ada di hadis ya, Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat kematian dan mampu mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Dan saya pikir Mbak Ica juga salah satu hamba Allah yang sudah mempersiapkan itu. Dan keharuan dan kesedihan ini juga mungkin karena kita juga teringat lagi ya. Iya. Menginspirasi dalam hal mengingatkan kita Iya. bahwa ya kita sudah melakukan apa Iya. nih. Dan untuk yang saya bikin persiapan akhirat terharu kita. sebelum-sebelumnya tuh dari tahun 2014, 2015, ketika dari hal yang remeh-temeh aja, nggak harus hal yang serius, yang tentang organisasi kemasyarakatan dan lain-lain, tapi tentang misalnya saya tuh posting gitu kan, beliau kan medsosnya banyak, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Saya posting untuk misalnya hari ini hari
apa namanya hari pernikahan, hari anniversary saya misalnya dengan suami, tiba-tiba dia itu Mbak apa merepost. Oh ya, di-repost. Terus banyak gitu kayak apa posting-postingan saya yang sebetulnya menurut saya sih kayaknya nggak terlalu penting sih kalau untuk di-repost gitu, ini hanya untuk saya aja, tapi Mbak Ica tuh merepost gitu, segitu rendah hatinya beliau. Ya tentunya kan saya sebagai senior yang nggak ada apa-apanya dibanding Mbak Ica tuh kayaknya Masya Allah Mbak Ica tuh rendah hati banget gitu, mulia banget hatinya gitu. Gitu, Saya yang suportif ya. bukan siapa-siapa aja kok, beliau mau apa mengapresiasi saya dengan ikhlas seperti itu. Belum lagi waktu itu saya pernah yang saya ingat gitu ya, saya pernah bikin usaha restoran di Bilangan Bintaro, terus tanpa diminta, tanpa dia WA saya sebelumnya, tiba-tiba dia posting di Instagram. Saya hadir ke restorannya Ingrid Kansil di sini, begini gitu. Itu kan berarti udah endorsement dari almarhumah tanpa saya minta gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu tuh yang selalu saya ingat gitu ya. Jadi beliau tuh benar-benar tulus ya, benar-benar baik. Meskipun mungkin bagi sebagian orang, orangnya kan baiknya tuh agak disiplin, punya prinsip gitu. Jadi mungkin banyak juga yang merasa tidak cocok, tapi kalau saya insya Allah saya sih insya Allah saya sebagai sahabat, teman akan selalu mendoakan Mbak Ica karena Bersaksi kebaikannya luar Mbak biasa. Ica adalah orang baik. Iya. Ya. Nah, bicara tentang kehilangan, kamu sendiri juga sempat membagikan kisah di awal-awal pernikahan kamu juga kamu sempat mengalami kehilangan anak Iya. pertama kali. Iya. Kalian pada usia 2 tahun ya waktu itu ya? Hilangnya itu ketika melahirkan, jadi hidupnya melahirkan. cuma 2 jam. 2 jam? Ya, jadi anak yang pertama sebelum si Jian ini, yang memang cucu dari ibu saya yang ditunggu-tunggu ya, cucu pertama gitu ya. Ya nggak nyangka aja, saya kan juga udah nyiapin ya namanya kematian ya, udah nyiapin semuanya gitu. Mulai dari baju sampai tempat tidurnya gitu ya. Akhirnya ya qadarullah harus diambil dulu sama Allah gitu. Ini cuplikan wawancaranya kita lihat yang berikut. Gitu. Oh, Yang milenial atau yang tahun 2000? iya, jadi ini lahir di tahun 2000 ya? Tahun Bu? 2000. Si Jian 2022. Tapi 2 jam, 2 jam. Kamu berarti sempat udah lihat, udah. Saya nggak mau lihat, karena kalau lihat pasti semakin sedih. Tapi untung ada tante saya yang waktu itu foto, jadi bentuknya saya lihat. Saya nggak mau lihat karena saya masih ingat gitu ketika anak itu masih di dalam, masih udah dikeluarin terus ditaruh di perut kan nggak nangis. Harusnya kan nangis, ini nggak nangis, cuma di blek. Kan susah ngelahirnya saya waktu itu. Susah. Terus tiba-tiba tergopoh-gopoh dokternya membawa ke ruangan yang lain gitu. Dari situ saya nggak tahu lagi gitu, saya udah shock aja, nggak inget, nggak apa ya, nggak ya karena udah nggak ada, saya nggak mau ngelihat gitu, saya nggak mau makin sedih ngelihat, juga sedih lagi. Proses Tapi kan melahirkannya susah waktu itu. susah. Harus Kalau nggak diinduksi. salah sampai diinduksinya terus apa namanya, karena anak itu tuh kayak berontak gitu Mbak, sebelumnya tuh gudu kayak berontak nggak mau keluar. Mungkin kalau keluar gue hilang gitu, karena kan nggak, nafasnya selama ini dari ibunya. Begitu dia keluar kan ada kelainan di jantungnya. Jadi penyekat antara usus ke paru-paru itu sebelah kiri dia nggak ada. Yang normal kan ada. Jadi ketika dia lahir itu yang nggak bisa nafas, karena selama ini kan nafasnya dari ibunya. Tapi memang firasatnya banyak banget Mbak waktu itu. Waktu anakku mau meninggal itu. Jadi nggak tahu kenapa waktu hamil itu setiap malam nggak ada A, nggak ada U, nggak ada kejadian apa-apa. Kalau ngelihat muka suami nangis mulu saya. Tengah malam nangis itu yang kejer, yang kejer banget tiap hari, tiap malam. Saya juga bingung, kenapa ya saya begini ya? Apa bawaan bayi? Ternyata mungkin gue harus berpisah sama ayah saya mungkin gitu kan. Jadi bayinya. Kalau lagi tidur nih Pak Sarip nggak tahu, Pak Sarip nggak tahu karena dia tidur kan. Saya kan adep-adepan tuh, kalau ngeliatin nangis itu, nggak ada penyebabnya. Berapa lama tuh kamu akhirnya, ya maksudnya itu kan kesedihan yang luar biasa ya? Sampai melahirkan.
Sedihanmu sampai berapa lama sampai akhirnya kamu bisa Oh, agak 3 lebih bulan. tenang? 3 bulan lebih. Sampai sekarang juga kalau Masih. lagi inget, tapi hiburannya kan ada Ustadz bilang kalau anak perempuan yang sebelum akil sudah diambil katanya kan tabungan untuk orang tuanya di akhirat katanya gitu ya, mudah-mudahan insya Allah. Itu yang, Iya. yang menguatkan ya. Iya insya Allah, amin. Ya, bicara soal kehilangan gitu ya. Ini ada satu teman kita juga yang kita ingin dengar ceritanya, berbagi gitu ya. Bagaimana melewati rasa duka kehilangan ibundanya, tapi juga beberapa hari kemudian menikahkan anaknya. Sebelumnya dia berulang tahun gitu. Jadi duka dan bahagia berdampingan dalam kehidupan ini. Kita lihat dulu profil Elma Tiana berikut ini. Elma Tiana, artis kelahiran 1974 yang merupakan putri dari artis senior Wati Siregar sekaligus kakak dari aktor Sony Septian ini 29 September kemarin ibunya meninggal dunia di usia 71 tahun setelah berjuang melawan kanker selama 15 tahun dan pernah melakukan operasi pada 2014 namun 7 tahun kemudian kankernya kembali tumbuh bahkan menyebar ke paru-paru. Elma juga memposting video ibunya yang memberi nasihat kepada anak-anaknya agar tetap beribadah meskipun sibuk dan sudah memaafkan anak-anak, cucu dan mantu, bahkan meminta maaf jika belum bisa membahagiakan. Elma yang pernah menikah dengan Fahri Indarto Damono dan dikaruniai seorang putri bernama Adinda Thalia atau Isya ini menikah lagi dengan Julianda Barus pada 2004. 6 September kemarin, putrinya resmi menikah dengan Kenneth Williams setelah berpacaran selama 2 tahun di mana Elma menyebutkan telah mualaf sebelum melamar putrinya. Apa nasihat Elma Tiana kepada sang anak? Bagaimana cara Elma Tiana mengikhlaskan sang ibu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Elma Tiana. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Tadi cerita juga ya bahwa perasaannya seperti roller coaster gitu Iya. ya. Tanggal 29 Mama meninggal. 29. Terus tanggal 3 aku ulang tahun yang ke-50. Terus 7 harian Mama. Besoknya nikahin anak. Besoknya nih kan. Besoknya langsung nikahin anak. Ya, kita lihat dulu seperti apa sih mengingat lagi ya suasana pemakaman dan juga suasana tahlilan almarhumah Ibu Wati Siregar berikut ini. Ingat banget kan masih kita undang waktu itu Mama bertanya kondisi Mama gitu ya. Itu di tanggal 27 kalau nggak salah ya. Terus kamu langsung buru-buru pulang waktu itu. Iya. Karena ada kabar Mama. Oh, terakhir itu Iya, ya? terakhir itu. Iya. Itu kondisi Mama pada saat itu yang kamu harus buru-buru pulang Iya, itu drop lagi Mama lagi drop, tuh dia di ICU. di ICU. Makanya aku ditelepon kan, di mana gitu kan. Cepetan deh kesini Mama drop lagi gitu. Ya udah, aku kesana lagi langsung itu. Oke. Nah kan di tanggal 28 gitu, kamu ada kegiatan syuting juga. Iya. Makanya kamu bilang kamu sebenarnya bisa balik ke rumah sakit tapi waktu itu nggak sempat dan itu menjadi penyesalan kamu. Iya, banget. Karena Mama waktu itu sempat sadar Mama tuh lagi. kayak ternyata pas aku bilang gini, Mama kebetulan aku nyetir sendiri kan dari Jakarta Ciawi gitu kan. Dari Ciawi aku mesti Kelapa Gading lagi ngambil perlengkapannya Mama kan, karena dia tiap hari tuh harus 2 kali ganti baju Mama itu. Jadi kalau ada yang ini sedikit dia tuh risih orangnya gitu kan. Terus Mama mau ngambil cuci-cuciannya mbaknya gitu. Nah sampai Kelapa Gading tuh aku setengah 11. Itu posisi aku tuh kayak ngantuknya luar biasa sampai aduh nih kalau diterusin ya. lagi aku bisa takut ada apa-apa karena sendiri kan. Aku telepon adekku bilangin deh sama Mama kayak Alma besok aja ya gitu. Adekku sampai bilang gini, kayak Mama nungguin loh. Sampai kayak gitu nungguin kayak dia nggak bisa tidur. Aduh gimana Ian, Kak Alma tuh capek banget gitu. Bilangin deh gitu kan. Pokoknya besok Elma pagi-pagi deh ke sana gitu. Ya, terus dia ngomong katanya Elma besok pagi aja ya Ma gitu. Kayak Elma nyetir sendiri. Terus mungkin Mama karena dengar nyetir sendiri nggak tega ya udah deh suruh pulang aja gitu. Ya udah Kak Elma boleh pulang gitu. Ngomong gitu? Mama? Iya. Pulanglah aku sampai di rumah aku saking letihnya udah nggak ganti baju nggak bersihin muka itu langsung brek tidur. Itu sekitar jam 2 malam itu aku mimpi kayak orang dicabut nyawanya. Oke, kita akan dengar cerita detailnya setelah yang berikut ini. Tetap di Rumpi.